Halo semua, jadi balik lagi ya. Hari ini aku bakal jelasin tentang denah pondasi. Aku siap dulu untuk PPT-nya. Nah ini ya, jadi kemarin kan aku sudah menjelaskan tentang denah balok atau denah struktur lantai 2. Nah kali ini aku akan lanjut untuk masuk ke struktur yang selanjutnya, yaitu denah pondasi. Nah jadi aku akan jelaskan tiga hal, yaitu jenis-jenis pondasi, ada pondasi apa aja. Kemudian pondasi yang sering dipakai di rumah tinggal itu pondasi yang jenis seperti apa. Nah, terakhir setelah paham semua itu, aku bakal jelasin tentang penggambaran denah pondasi. Nah, jadi pondasi itu secara umum itu dibagi menjadi dua ya. Ada pondasi dangkal, ada juga pondasi dalam. Bedanya itu di kedalamannya, mereka dimasukkan ke tanah itu berapa meter di bawah tanah. Bedanya seperti itu. Misalnya pondasi dangkal, ini paling itu ya paling sekitar 1 meter sampai 1 sampai 1,5 meter dimasukkan ke tanah. Itu pondasi dangkal. Tapi kalau pondasi dalam, itu bisa dimasukkan ke tanah itu bisa sampai 50-60 meter, tergantung dari bangunan sama desain, sama tanahnya, kondisi tanahnya, bagus atau jelek. Nah, pondasi dangkal, mungkin yang sering kita dengar itu ada pondasi batu kali, ada juga pondasi plat beton setempat, pondasi cakar ayam, pondasi beton menerus, sama pondasi plat penuh ya. Kemudian pondasi dalam, yang paling umum itu sebenarnya tiang pancang. Nah, ada pondasi-pondasi lain seperti stos atau board pile. Itu sebenarnya hampir sama seperti tiang pancang ya. Bedanya itu cuman metodenya aja. Kalau tiang pancang kan ada metode yang dipukul, jadi pakai hammer. Ada juga yang metodenya pakai HSPD atau injek, jadi ditekan. Tapi ada juga yang menggunakan metodenya itu tanahnya digali dulu pakai bor. Nah, kemudian baru tiang pancangnya itu dimasukkan. Biasanya sih tulangannya sih yang dimasukkan kemudian dicor. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, jadi untuk pondasi yang sering dipakai di rumah tinggal, itu adalah pondasi, kalau nggak pile cap ini pile cap ini termasuk pondasi yang bisa dibilang pondasi dalam ya, karena kan pile cap ini bawahnya ada tiang pancangnya lagi. Nah, kalau untuk rumah tinggal sih sebenarnya tergantung kondisi tanah. Kalau misalnya tanahnya sudah cukup bagus, dan cuma satu lantai aja yang luasannya nggak terlalu besar, itu pakai pondasi batu kali aja sudah cukup. Tapi untuk rumah yang mungkin rumah mewah yang luasnya besar, kemudian ada lantai 2, lantai 3 mungkin. Nah, itu mungkin masih butuh pondasi tiang pancang. Ya, tapi tiang pancang juga kedalamannya ada yang nggak sedalam itu kok, yang cuma 3 meter, 4 meter itu juga ada. Nah, kalau pondasi tiang pancang seperti ini, itu tulangannya beda ya sama batu kali. Kalau batu kali kan nggak pakai penulangan, cuman batu-batu aja yang disusun, kemudian dikasih lantai kerja, dikasih pasir, nah seperti itu. Tapi kalau pondasi tiang pancang, itu ada penulangannya. Dan pondasi tiang pancang kan biasanya lebih dari satu tuh per titik. Ya bisa sih, cuma satu tiang aja juga bisa, tapi juga ada yang sampai 2, 3, bahkan 4. Nah, untuk menyatukan beberapa pondasi itu butuh yang dinamakan pile cap ini. Jadi seperti sepatunya gitu untuk mengikat. Nama lainnya pile cap ini anu ya, pol. Nah, kemudian ini untuk penentuan dari ukuran pile cap tadi. Ini tergantung jumlah tiangnya ya. Kalau yang sebelah kiri ini tuh untuk satu tiang pancang, yang sebelah kanan untuk dua tiang pancang. Sebenarnya masih banyak ukuran-ukuran lain lagi, tergantung jumlah tiangnya. Ada yang 3, ada yang 4. Tapi karena di rumah tinggal ini nggak butuh sebanyak itu per titiknya, jadi aku cuma kasih contoh untuk dua tiang ini. Nah, jadi nanti pile cap yang akan kita gambar, itu mengikuti ukuran ini. Ini kan ada tulisan ya, 1 sampai 1,5 D, ada 2 sampai 3 D. Nah, D itu apa? D itu adalah ukuran dari tiang pancangnya. Jadi tiang pancang itu bentuknya kan ada dua. Ada tiang pancang kotak, ada juga tiang pancang yang bentuknya itu bulat. Nah, tapi kalau untuk tiang pancang, bentuknya itu pasti persegi. Nggak ada tiang pancang yang bentuknya itu persegi panjang. Beda halnya sama dengan kolom ya. Kalau kolom mungkin masih ada kolom yang bentuknya persegi panjang. Tapi kalau tiang pancang itu nggak ada. Pilihannya cuma persegi atau bulat. Nah, gitu. Jadi D ini tuh mau persegi, mau bulat sama aja ya.
Misalnya tiang panjang 30 30, ya berarti 1,5 kali 30 atau 1 kali 30. Nah, jadi seperti itu. Kalau tiang panjang yang bulat ya tinggal dikalikan aja. Misal diameter 40 ya berarti dikalikan 1 dikali 40. Nah, nanti pile cap-nya ukurannya seperti itu. Nah, kemudian untuk menghubungkan tadi kan beberapa tiang panjang dihubungkan menggunakan pile cap ya, yang kotak ini. Nah, sekarang beberapa pile cap ini itu dihubungkannya pakai sleeve. Jadi sebenarnya konsepnya itu hampir sama seperti denah balok kemarin ya. Kalau denah kemarin kan ada balok induk yang menghubungkan kolom-kolom struktur. Nah, kalau di denah pondasi itu ada sleeve yang tugasnya itu menghubungkan pile cap seperti itu. Nah, kemudian ini untuk pondasi yang dangkal atau pondasi yang menerus ya. Itu biasanya kita taunya, kita kenal dengan nama pondasi batu kali. Ini mungkin kalau untuk rumah yang masih sederhana, tingginya nggak terlalu tinggi. Nah, terutama mungkin rumah-rumah zaman dulu ya. Ini pondasi yang sangat populer ini pondasi batu kali. Karena pembuatannya bisa dibilang gampang, harganya juga nggak semahal itu. Jadi pondasi ini cukup populer. Dan batu kali ini hampir di seluruh Indonesia, batu kali ini tersedia. Nah, makanya itu jadi ini juga terkenal ya pondasi batu kali ini. Seperti itu. Kalau di lapangan, nama lain dari batu kali ini itu adalah batu batu belah ya. Jadi kalau misal kalian hanya harga batu kali dikasihnya harganya batu belah itu sama aja. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sebelum aku mulai ngasih ke penggambarannya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu seputar teori tadi, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Jadi aku kasih waktu 1 menit. Nah, sudah 1 menit ya, jadi aku lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke penggambaran denah pondasi. Jadi tadi sebenarnya masih ada pondasi yang belum aku jelaskan ya, yaitu pondasi namanya itu lak bata. Cuman itu nanti aja, aku jelasin di belakangan nanti. Pertama, kita gambar dulu ini ada beberapa pondasi. Yang pertama itu palkap dan tiang mancangnya. Kemudian ada sleeve-nya, ada pondasi plat kaca atau pondasi batu kali, dan juga kita kasih nama keterangan. Nah, aku mulai langsung masuk aja ya ke AutoCAD-nya. Untuk penggambaran pondasi, denah pondasi, itu kita ambil denah organisasi lantai 1. Cuman untuk kusen kita nggak usah pakai, jadi kusen dimatikan dulu. Jendela ini juga dimatikan aja. Tangga spiral ini juga dimatikan aja ya. Untuk tangga spiral nggak ada fondasinya. Soal ini belum diganti ya, layarnya tak ganti dulu. Untuk keterangan ini juga dimatikan aja supaya nggak terlalu penuh nanti. Nah, seperti ini kalau sudah, ini bisa di copy dulu. Nah, aku tulis dulu keterangan ukuran-ukuran yang akan dipakai ya. Jadi ada beberapa ukuran yang dipakai. Jadi yang pertama itu pile cap-nya. Yang panjangnya dulu deh, yang panjang.
Itu aku samakan semua, ukurannya 25 kali 25 ya. Kemudian untuk pile cap, nah pile cap kan menyesuaikan dengan ukuran tiang panjang ini ya. Atau ini pile capnya aku pakai tiang panjangnya aku pakai 30 30 aja deh. Kemudian untuk pile cap itu kita pakai yang satu aja ini. Jadi 30 30 30 30. Jadi nanti ukurannya itu 600. Cuman kalau untuk rumah tinggal yang seperti ini, aku rasa yang panjangnya tak revisi aja deh jadi 20 20. Nah, tapi pile capnya pakainya 1,5. Jadi nanti tetap 600 600 ya. Aku tulis saja sekalian nih pile cap. Itu ambil aja 1,5 dikali 2. Itu untuk asnya ya, yang ini. Jadi, ini kalau aku langsung aja, jadi pakai ukurannya berarti 600 kali 600. 60 kali 60 cm. Untuk tebalnya aku pakai 40 ya, 40 cm. Ini ukuran yang umum standar dipakai ini, 60 60 40 ini. Nah, untuk sleeve-nya, nah untuk sleeve ini cara ngitungnya agak beda sama di balok. Kalau balok kemarin itu kan penggambarnya itu tinggal bentang dibagi 10 kan. Nah, tapi kalau sleeve, karena sleeve ini tempatnya di bawahnya tanah, dia masih punya dudukan tanah yang kuat. Nah, ukurannya itu nggak usah pakai seperti kemarin. Ya, ukurannya harus dihitung ya kalau sleeve ya. Cuman untuk rumah ini disamakan aja. Untuk yang ada bangunannya, itu aku pakai ukuran 20 40. Untuk sleeve yang di atasnya tidak ada bangunan, oh enggak sih, kalau yang nggak ada bangunan kita nggak pakai sleeve. Kita pakainya pondasi batu kali. Kita hapus, tak revisi. Nah, pondasi batu kali kita atau plat lajur itu pakai 1 meter ya. Tapi untuk plat lajur bagian tangga, jadi bagian tangga juga punya pondasi, itu pondasi plat lajur, itu dipakai 80 cm. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin bisa dimulai dengan penggambaran tiang pancangnya dulu. Aku buat raya lagi tiang pancang, kemudian buat lagi pile cap, sama satu lagi itu sleeve. Untuk warnanya bisa bebas pakai warna apa, yang penting kelihatan ya. Nah, pakai ini dulu aku masuk ke yang tiang pancang. Yang panjang tinggal pakai rectangle biasa, itu kita buat ukuran 200,200. Kemudian untuk pile cap-nya, pile cap tadi aku belum buat, oh ini ya pile cap itu 600 kali 600. Nah, cuman ini kita pasangnya di tengah ya. Nah, di tengah-tengah seperti ini. Kemudian untuk yang tiang pancang, ini bisa digroup jadi satu dulu aja. Cuman untuk yang tiang pancang, ini digroup dulu. Nah, cuman ini aku kasih garis bantu supaya nanti mindahnya gampang. Ya, mungkin bentuk silang gini aja. Nah, kalau sudah mungkin aku masang dulu untuk tiang pancangnya ini. Oh sorry, ini sebenarnya lebih enak kalau kita pakai Dena struktur lantai 1 ya, daripada Dena organisasi. Jadi ini tak delete dulu, tak ulangi dulu sebentar. Nah, aku copy yang dari sini aja. Keterangan dimatikan, kemudian kusen ini kita matikan.
Dimensi ini bisa dimatikan dulu juga aja. Nah, sisanya ini. Nah, ini tinggal kita copy. Karena kita ngasih file cap itu di tempat yang ada kolomnya. Jadi kita butuh denah kolom juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini bisa mulai kita masukkan aja ke dalam. Nah, kalau tiang panjang ini kita kasihnya di as-as gini aja nggak apa-apa ya. Karena kalau tiang panjang ya nggak, kita letakkan kan di bawah tanah. Nah, jadi mau keluar dari rumah itu nggak masalah, aman. Nah, setiap kolom struktur itu kita kasih tiang panjang ya, kita kasih file cap. Nah, di sini tinggal kita copy aja sih, ini tinggal di copy-copy semua yang ada. Nah, kolom strukturnya seperti ini kita kasih tiang panjang. Nah, cuman untuk yang bagian ujung ini tetap prinsipnya sama ya. Karena ini tanah tetangga ya, kita nggak boleh ngelebihin itu. Nah, jadi kita ngopinya tetap di samping kalau untuk yang tanah tetangga. Ini dipindah masuk, bentuknya seperti gini kalau yang di ujung. Oh, ini aku salah milih titik ya. Nah, ini harusnya di atas ini. Nah, seperti ini tinggal di copy lagi. Nah, sudah semua ya untuk yang panjangnya, file cap-nya sudah kita kasih semua. Nah, sekarang kita pakai, kita kasih sleeve-nya. Ini untuk dinding lantai satu ini, sebentar. Ini mungkin untuk file cap sama tadi aku matiin dulu ya. Yang panjangnya aku matiin dulu. Kolom-kolom ini aku matiin dulu juga sama garis as. Ya ini garis asku kedobelan ya layarnya ya. Nanti mungkin bisa tak hapus satu deh. Oh ini kemarin layarnya juga masih belum dibetulin ya. Yang kolom-kolom ini ya udah nggak apa-apa. Nah ini itu aku mau buat jadi putus-putus dulu garisnya yang dinding ini. Jadi dimatiin semua kecuali dinding. Tangga-tangga. Nah ini. Nah sudah yang bagian dalam ini aku buat putus-putus ya. Untuk skalanya dibesarin dikit supaya lebih kelihatan putus-putus. 15 saja mungkin. Nah, seperti ini. Ya sekalian deh tadi yang Dina. Sebentar. Nah, kalau sudah bisa dinyalain semua dulu. Nah, baru kita masuk ke sleeve. Nah, sekalian kita gambar sleeve-nya. Nah, sleeve-nya kan sama semua ya. Kita pakai 20-40, jadi bisa pakai multi-line. Scale-nya kita pakai 200. Nah, sleeve itu menghubungkan antara file cap. Jadi kita kasih sleeve-nya itu jadi antara file cap-nya ini ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau misal dirasa butuh untuk tanah yang, aku balik ke PowerPoint sebentar. Nah, misalnya dirasa butuh daerah sini, butuh ada sleeve yang menghubungkan antar sleeve, ini juga bisa, nggak masalah. Jadi nggak harus selalu pile cap ke pile cap. Sleeve ke sleeve pun seperti ini juga bisa. Itu tergantung dari perhitungannya ya. Nah, cuman untuk yang ini mungkin aku kasihnya di pile cap ke pile capnya dulu aja.
Nanti mungkin kalau lantai yang terlalu besar seperti ini mungkin butuh dikasih slope dikit itu. Cuman biasanya sih untuk lantai dasar itu nggak ada aturan yang luas lantainya maksimal berapa itu, ya ada tapi nggak sekecil yang kayak lantai dua, nggak sampai 12 meter persegi gitu, lebih 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 besar karena lantai dasar kan ya dibantu ditahan sama tanah ya, kecuali kalau mungkin tanahnya jelek, nah ya, itu baru butuh banyak slope-nya itu. Soalnya kalau kita ngomong tanah itu, tanah ini sangat mempengaruhi ya. Mungkin ada bangunan yang desainnya sama, jadi sama-sama dua lantai, beban yang diminta sama. Tapi kalau kondisi tanahnya sangat berbeda, nah mungkin bangunan A itu di kedalaman 10 meter aja udah cukup. Tapi bangunan B mungkin 40 meter pun masih belum tentu kuat. Nah, makanya kalau nanti kalian beli tanah, mau bangun rumah dari nol, nah tanah ini harus diperhatiin juga masalah kekuatannya itu. Karena pondasi ya kalau sampai kedalamannya sangat dalam gitu ya mahal ya. Nah itu cerita dikit aja sambil aku ngelengkapin seluf-selufnya ini. Nah ini karena selufnya ukurannya sama semua, jadi lebih enak, gampang buatnya ya. Nah mungkin yang di tengah sini aku tambahkan dikit ya selufnya ya. Karena itu kan bentangnya lebar. Jadi mungkin aku tambahkan untuk menghubungkan seluf ini. Nah seperti ini. Mungkin yang di sini bisa aku tambahin juga dikit supaya lebih kuat sekalian ya. Oh ini kelebihan dikit. Garis bantu, multiline. Ini aku explode dulu. Kemudian aku sambungkan pakai fillet. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk selufnya. Nah, sisanya tinggal dikasih keterangan aja. 10-40 gini aja udah cukup sih ini keterangannya. Atau S1 juga boleh, seluf satu gitu. Bebas ya, kalian mau pakai yang apa. Ini tinggal di copy masuk. Nah, seperti ini aku copy aja ke atas. Sama yang arah vertikal ya. Kasih keterangan juga. Nah, seperti ini ada keterangannya juga. Karena kadang itu selufnya kalau kita ngomong bangunan yang lebih kompleks, kadang itu selufnya ukurannya nggak sama. Dan misalnya ukurannya sama pun, kalau kita nggak ngasih keterangan, nanti kan kontraktornya itu nggak tahu, ini kok nggak ada ukurannya, kita pakai berapa selufnya nih. Nah, jadi kita memang butuh kasih keterangan seperti ini, walaupun semua ukurannya sama. Nah, cuman pemberian keterangan ya bisa berbagai cara itu. Bisa dikasih satu-satu seperti ini, bisa dikasih keterangan aja di samping, semua seluf ukurannya sama, itu juga bisa. Nah, terus kemudian sisanya tinggal kita beri dimensi ya. Dimensi.
Ya dimensi kita ngasih ya ini aja, jarak antara file cap-nya ini berapa yang penting ini. Oh ini terlalu besar, kecilin dikit dimensinya. Oh ini belum ya, ketinggalan satu untuk file cap-nya. Tak copy dulu. Tinggalan dua. Nah, sama di sini. Nah sudah, sisanya tinggal kita kasih keterangan jarak ini. Ini angkanya agak jelek ya, tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau yang daerah pucuk-pucuk gitu memang ya jaraknya agak nggak pas itu. Karena kan juga tergantung ke ketersediaan tanahnya kita ya. Dimensi, nah seperti ini. Jadi jarak antara file cap-nya ini berapa, itu kita kasih dimensi. Karena ini kan agak beda dengan jarak yang apa dinding as ke as ya. Jadi dimensinya kita perlu buat lagi. Ya sama seperti kolom kolom maupun balok yang kemarin ini. Untuk dimensinya itu harus menjelaskan gambar yang sesuai. Nah, seperti ini. Nah, ini jaraknya itu as ke as setiap file cap. Karena file cap-nya kan ada yang pas di tengah, ada yang di ujung. Nah, jadi kita sesuaikan aja. Nah, kalau yang kebetulan pas sama-sama di as-asnya dinding juga sih ya nggak masalah ya. Nah, seperti ini. Ini mungkin aku tadi ngopinya kurang pas sedikit ke kanan ya ini ya. Nah, ini. Dia harusnya 3,2 ini. Aku geser dulu dikit mungkin. Oh ya memang kurang pas dikit tadi gesernya ya. Udah nggak apa-apa. Nah, ya udah nanti tinggal disesuaikan aja, dirapikan lagi. Nah, kira-kira seperti ini dulu untuk penggambaran yang file cap sama yang slew. Yang sisanya tinggal yang belum digambarkan itu adalah batu kali yang plat lajur, sama nanti di teras ini ada pondasi lagi. Nah, cuman sampai situ dulu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu, kalian ada yang mau ditanyakan dulu, aku kasih waktu 1 menit ya untuk kalian tulis di kolom komentar.
Aku lanjutin ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pondasi yang plat lajur. Hmm. Buat saya lagi pondasi plat lajur ya. Salah tulis lajur. Nah, untuk pondasi plat lajur itu kita kasih di tempat yang nggak ada bangunan di atasnya. Jadi misalnya yang di luar sini nih, ini kan nggak ada bangunannya kan di atasnya kan. Nah, ini kita kasih full pondasi plat lajur sampai di sini, ujung sini. Nah, cara ngasihnya itu buat pakai polyline dulu, daerah yang ada pondasi plat lajurnya. Nah, polyline di sini, untuk yang lengkung ini nanti dulu, nah sampai di sini. Nah, kalau sudah di offset itu 1 meter. 1 meter juga, ini bisa dipilat aja ya untuk yang lengkung ini, disambungkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini tinggal dikasih garis miring aja 45 derajat. Nah, nanti di sesi selanjutnya aku bakal jelasin kok ada garis miringnya satu ini tuh kenapa itu. Aku bakal jelaskan. Nah, ini tinggal dikasih keterangan ya. Bisa pakai lidah tool ini. Pondasi plat lajur 1 meter. Nah, seperti ini. Ya, ini mungkin nanti untuk, oh iya, ini aku lupa, sorry. Sebenarnya file cap ini, itu ada yang, aku kasih contoh yang dua juga ya, supaya nanti waktu penggambaran tampaknya, itu nggak cuma satu tiang aja. Nah, kalau yang dua tinggal di copy seperti ini, ya ukurannya menyesuaikan ya, jadi dikali dua. Ya mungkin aku kasih satu aja ya, kasih beberapa aja, mungkin yang di sudut aja ini, satu, dua, tiga, empat ini itu pakai empat, pakai 2 tiang. Karena kalau ujung sudut-sudut ini kan yang bebannya paling besar kan. Cuman sih kalau untuk rumah 2 lantai, sebenarnya satu tiang gini aja ya mungkin udah kuat. Tapi ya kembali lagi ke kondisi tanah ya. Karena pondasi ini sangat dipengaruhi tanah. Nah, aku pakai yang, oh, sorry, kok salah hapus. Bentar. Yang ini salah ya, harusnya yang dihapus yang ini. Copy dulu. Nah, yang ini dihapus. Ini juga dihapus. Ini juga, dan ini juga. Oh, yang dua kok hilang. Buat lagi dulu deh. Ini aku copy dulu. Satu, dua, diklaim aja, udah jadi. Ini aku buat satu garis dulu ya untuk garis bantu aja. Untuk ngopinya supaya enak. Ini bisa di curve dulu, jadi untuk yang pondasi 2 tiang. Dan bisa di copy masuk. Nah, di sini ada satu. Sebelah sini juga, nanti tinggal dirapikan. Sebelah sini juga. Sama sebelah sini. Seperti ini. Tinggal yang ini ya, tinggal dirapikan aja. Nah, kira-kira seperti ini.
Nah, kemudian ini bisa kita kasih nama juga ya. Jadi, mungkin aku kasih nama di sini deh. File cap P1 itu 60, 60, 40. Kemudian ada file cap P2, 1 TP ini satu tiang panjang ya. Ada 2 TP. 120 dikali 60 dikali 40 berarti 40 cm. Nah, seperti ini. Aku kasih nama di sini aja ya, ini P1. Yang ini itu P2. Untuk ngedit teks ya bisa pakai TE ya. Komen di AutoCAD itu TE atau text edit. Ini text edit, nanti tinggal diklik aja, nanti bisa langsung diganti. Nah, kalau sudah nanti ini juga bisa ditambahkan ya, keterangan-keterangan P1 ini masuk ke dalam. Jadi, nah setiap file cap ini kita kasih nama satu-satu juga. Oh, ini hilang satu ya, nanti ditambahin, kehapus satu. Nanti yang P2 aku edit aja, nah ganti namanya. Nah, udah semua ya. Kalau sudah tinggal yang ini jadi P2. Yang ini juga P2. Yang ini P2 juga, sama yang bawahnya ini P2 juga. Nah, nah kalau sudah, nah yang belum itu kita kasih pondasi plat kaca di bagian tangga. Untuk plat kaca tangga, kita bisa langsung pakai multiline aja. Scale-nya jadi 800. Nah, di tengah seperti ini. Ini aku move dulu ya, tapi move ke sebelah kanan dulu. Kemudian di tengahnya aku multiline lagi, itu scale-nya 300 sekarang. Aku pakai garis bantu dulu. Nah, multiline scale 300 di tengah. Seperti ini. 200, sorry, 200. Ini bisa ditutup. 200 itu pondasi atasnya. Nanti waktu gambar penampang akan kelihatan. Kalau sudah tinggal dikasih nama seperti ini ya, sama. Tadi miranya nggak pas ya, tak putar dulu supaya pas. 0,8. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ada slope, sudah ada pile cap dan tiang panjang, sudah ada pondasi plat tajul, sisanya itu tinggal pondasi sorry, lolak bata. Jadi, pondasi lolak bata ini kita tempatkan itu di biasanya di teras atau taman. Jadi, lokasi-lokasi yang sering dilewati manusia juga, tapi di atasnya itu nggak ada bebannya sama sekali. Nah, itu kita kasih pondasi lolak bata. Kalau tadi kita kasih pondasi batu kali, itu kan karena di atasnya masih ada dindingnya kan. Jadi masih ada dinding tapi nggak ada ruangannya, nggak seberat itu. Nah, ini lebih enteng lagi bebannya, cuman beban manusia. Nah, supaya harganya lebih murah, karena memang yang dibutuhkan kekuatannya cuma kecil, kita pakai pondasi lolak bata ini. Nah, untuk penggambarnya kita kasih di sebelah sini, teras ini satu, di sini satu, sama yang di bagian melengkung ini, kita kasih satu juga. Nah, kita mulai gambar aja ya. Jadi kita pakai layer itu
Lak bata. Warnanya tak samain kayak bata aja ya. Bata warna ya mendekati warna ini. Untuk ukurannya itu bisa pakai rectangle dulu itu 300,75. Nah, seperti ini. Nah, garis ini bisa di copy dulu aja ya garis asnya ini. Ini sebagai dasar untuk penempatan walak bata nanti. Nah, ini aku pindah dulu. Untuk walak bata pertama, kita buat paling atas dulu. Jadi dari garis teras ini, itu garisnya diselect dulu, dipindah. Kemudian buat rectangle 75 300 seperti gambar ini. Nah, kemudian ini kita array ke bawah atau di copy ke bawah itu pakai -75. Untuk yang columns-nya ini di input satu aja karena kita cuma mau copy ke bawah. Ini sampai paling atas ini ya. Nah, paling sampai atas ini dulu tapi nanti ini butuh kita tambahkan. Nah, sekarang kita buat lagi 300,75, 75,300 juga. Nah, kita buat yang arah body sekarang. Nah, sebenarnya olak bata ini kan harus ada yang ngalah ya. Ngalah itu maksudnya ini yang dilebihkan itu mau yang horizontal atau yang vertikal. Nah, maksudnya dilebihkan itu kayak gimana? Ini aku contohkan. Ini misalnya aku buat yang atas. Nah, ini aku buat -75 juga. Ini kalau aku teruskan kan, nah agak nggak nyambung gini kan, nggak pas nih. Nah, ini kalian bisa pilih mana yang mau diteruskan. Bisa yang horizontal yang diteruskan, bisa yang vertikal. Itu sama aja. Nah, ini misal supaya sama, aku buat yang horizontal aja yang aku teruskan. Nah, jadi yang atas ini bisa dikurangin jumlahnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini bisa aku copy aja karena ini kan sama. Ini bisa di copy ke sebelah sini. Nah, kemudian tinggal dirapikan aja. Ini bisa dipindah dulu. Ini bisa ditambahkan satu ya. Kalau misal nggak pas, bisa ditambahkan dua seperti ini. Nanti yang ujung itu bisa dipotong. Nah, di-explode dulu, kemudian di time yang atas ini. Bata kan gampang dipotong ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini bisa kita masukkan lagi, di copy ke dalam. Nah, jadi seperti ini. Ini udah jadi olok bata yang 30 cm. Tambah keterangan juga. Olok bata 30 cm. Nah, kemudian mungkin yang agak beda cara buatnya itu yang bagian sini nih. Ini kan ada lengkungannya ini kan. Cuman nggak apa-apa, bisa. Sama, ini aku copy dulu untuk garis ini. Nah, sama ya, aku buat pakai rectangle dulu, itu 75 300. 375, kemudian di move ke sebelah sini. Kalau sudah, ini kita copy ke bawah atau di array sama seperti tadi dengan jarak -75. Nah, ini misal penjelasanku terlalu cepat, ada ukuran-ukuran yang kelewatan, nanti bisa ditanyakan aja ya. Nanti aku bakal jelasin lagi di sesi tanya jawab, sesi yang live. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat yang di bagian lengkungan ini. Caranya gimana? Nah, ini aku explode dulu. Kemudian yang bagian bata yang paling bawah ini kita array lagi. Nah, tapi ini kan ada tiga pilihan kan. Ada rectangular, ada pad, sama ada polar. Kita pilih yang pad sekarang. Nah, kita klik garis ini yang lengkung ini. Nah, nanti otomatis batanya bakal mengikuti garis yang kita pilih. Di array mengikuti garis. Nah, kalau sudah, between-nya ini tinggal kita input saja jadi 75. Nah, udah jadi. Seperti itu. Nah, kalau sudah jadi tinggal
Nah, ini aku move dulu, rotate dulu. Nah, ini tinggal di move aja ya, dimasukkan ke sebelah sini. Ya ini ya nggak rapi dikit, nanti bisa dipotong ya untuk batanya ya. Nah, seperti ini tinggal di copy aja sekarang, di move. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk pembuatan warak bata. Nah, tinggal sisa yang satu ini nanti mungkin kalian bisa coba sendiri ya. Mungkin untuk latihan sekalian, untuk pembuatan yang bagian sini, cara buatnya seperti apa. Sama sih, sama seperti ini. Jadi kalian ambil dulu untuk garis asnya, kalian buat rectangle 75300. Nah, kemudian tinggal di copy atau di array seperti ini tadi. Oke, mungkin sampai situ dulu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya yang lain. Oke, thank you semua.